Brand awareness atau kesadaran merek berkaitan dengan ingatan merek di benak konsumen. Brand awareness penting bagi produsen karena konsumen akan cenderung membeli produk yang sudah dikenal atau diingat olehnya. Menurut Suratman, brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Brand awareness atau kesadaran merek berkaitan dengan brand awareness itu sendiri mempunyai 4 level tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah N-aware brand, tidak menyadari merek. Tidak menyadari merek adalah tingkat terendah dalam piramida merek, di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Yang kedua adalah brand recognition, pengenalan merek, adalah tingkatan minimal kesadaran merek, di mana hal ini penting ketika seorang pembeli membeli suatu merek pada saat melakukan pembelian. Yang ketiga adalah brand recall, pengingatan kembali merek, adalah pengingatan kembali terhadap merek tanpa lewat bantuan, karena berbeda dengan tugas pengenalan. Yang keempat adalah top of mind atau puncak pikiran, adalah merek yang pertama kali diingat ketika konsumen ditanya tentang kategori suatu produk yang dapat diingat kembali secara spontan tanpa adanya bantuan. Brand awareness itu sendiri mempunyai 4 level tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah C. Tujuan pemberian merek. Tujuan pemberian merek ialah yang pertama, pengusaha menjamin konsumen bahwa barang yang dibeli sungguh berasal dari perusahaannya. Ini adalah untuk meyakinkan pihak konsumen membeli suatu barang dari merek dan perusahaan yang dikehendakinya, yang cocok dengan seleranya, keinginannya, dan juga kemampuannya. Yang kedua, perusahaan menjamin mutu barang. Dengan adanya merek ini, perusahaan menjamin mutu bahwa barang yang dikeluarkannya berkualitas baik. Sehingga dalam barang tersebut selain ada merek-merek, juga disebutkan peringatan-peringatan seperti apabila dalam jenis ini tidak ada tanda tangan, maka itu adalah palsu dan lain-lain. Yang ketiga, pengusaha memberi nama pada merek barangnya supaya mudah diingat dan disebut sehingga konsumen dapat menyebutkan mereknya saja, misalnya Bellini, sabun cap tangan, dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan ekuitas merek yang memungkinkan memperoleh margin lebih tinggi, memberi kemudahan, dan mempertahankan kesetiaan konsumen. Yang kelima, memberi motivasi pada saluran distribusi karena barang dan merek terkenal akan cepat laku dan mudah disalurkan, serta mudah penanganannya. C. Cara kerja kesadaran dalam membentuk merek. Yang pertama adalah keakraban atau rasa suka. Pengakuan memberi merek suatu kesan akrab, dan orang-orang menyukai sesuatu yang akrab. Terutama untuk produk-produk dengan keterlibatan rendah seperti sabun, permen karet, kertas tisu, dan produk-produk familiar lainnya. Dan selanjutnya adalah substansi atau komitmen. Kesadaran merek bisa jadi suatu signal dari kehadiran komitmen dan substansi. Ketiganya itu merupakan atribut-atribut yang bisa sangat penting bahkan untuk para pembeli industrial atas item-item bernilai besar dan pembeli barang-barang tahan lama. Logikanya, jika sebuah merek dikenali pasti ada sebabnya, seperti perusahaan telah mengiklankan secara luas, perusahaan telah menggeluti bisnis tersebut dalam waktu yang lama, perusahaan mempunyai jangkauan distribusi yang luas. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan merek-merek. Langkah pertama dalam proses pembelian biasanya adalah menyeleksi sekumpulan merek untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli sebuah sepeda motor, kita akan memiliki beberapa alternatif merek lain untuk dibeli. Sebagai contoh seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Ninja. Cara kerja kesadaran dalam membantu merek. Yang pertama adalah keakraban. Melibatkan sebuah slogan atau jingle. Sebuah slogan atau jingle bisa menimbulkan pengaruh yang besar. Slogan "It Floats"
Now you deserve a break today. Anda layak dapat istirahat hari ini. Bisa membantu dalam melakukan pengingatan kembali. Jika sebuah kelas produk seperti sabun merupakan stimulus, mungkin lebih mudah untuk muncul dengan eat fruits, baru kemudian disusul dengan eye free, daripada langsung menyebut eye free. Kaitan pada slogan tersebut bisa menjadi lebih kuat karena melibatkan suatu karakteristik produk yang divisualisasikan. Karena itu, sudah sewajarnya menciptakan dan memantapkan sebuah slogan dengan kaitan yang kuat terhadap merek dan kelas produk. Baik, sini saya akan menjelaskan materi tentang penampakan simbol. Jika sebuah simbol telah terbentuk atau bisa dikembangkan seperti kolone Sanders, piramida Transamerica, atau payung Travelers yang bisa terkait erat dengan sebuah merek, maka simbol itu akan memainkan peran yang besar dalam menciptakan dan memelihara kesadaran. Sebuah simbol mengandung pencitraan visual yang jauh lebih mudah diketahui dengan diingat kembali daripada sebuah kata atau frase. Selain itu, banyak sekali cara yang kreatif untuk mendapatkan penampakan simbol selain menggunakan periklanan. Misalnya, kontes membuat kue Betty Crocker, eksibisi tim berkuda Budweiser, Clydesdale, dan aneka ragam buah apel dalam pameran komputer. Baik, sini saya akan Sponsor kegiatan. Peran utama dari sebagian besar sponsor kegiatan adalah menciptakan atau memelihara kesadaran. Karena itu, sirkuit tenis Volvo, tur wanita Virginia Slim, dan turnamen tenis Transamerica semua menimbulkan penampakan buat penonton yang melihat mereka langsung di televisi dan dari orang lain yang membaca mengenai kegiatan itu sebelum atau setelah kejadian. Merek-merek bir sudah lama menemukan nilai dari promosi, sehingga Budweiser, Miller, Coors, dan merek-merek lainnya menjadi terkait sangat erat dengan ratusan kegiatan. Pertimbangkan perluasan merek. Salah satu cara untuk mendapatkan pengingat kembali merek, dengan kata lain, untuk membuat merek lebih menonjol adalah meletakkan merek tersebut pada produk lain. Coca-Cola, Heinz, Zweig, Becher, dan Sunkist semuanya mendapatkan penampakan merek ketika mereka dibubuhkan pada produk-produk tambahan yang diiklankan, dipamerkan, dan digunakan. Menggunakan tanda-tanda CHES. Suatu kampanye kesadaran kerap kali bisa dibantu dengan tanda-tanda dari kelas produk tertentu, merek atau keduanya. Kemasan bisa menjadi tanda yang penting bagi merek karena kemasan merupakan stimulus aktual terhadap pembeli. Kemasan Morton Salve atau Land Chesen memberikan tanda mengenai suatu produk. Yang kedua, proses pengingatan kembali membutuhkan repetisi. Lebih sulit memunculkan pengingatan kembali daripada memunculkan pengenalan. Merek mesti dibuat lebih menonjol, dan kaitan merek tersebut pada kelas produk tertentu perlu diperkuat. Menggunakan